Perkenalkan, saya Igede Ferry Satya Saputra, NIM 103 dari kelas A3. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang materi yang sudah dijelaskan tadi pada Zoom Meeting perancangan ruang dalam, di mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain yang benar dari awal sampai ke final final plan-nya. Dalam konsep mendesain itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap mengumpulkan informasi dan tahap kedua adalah tahap mendesain itu sendiri. Di mana tahap pertama dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang tujuan pembentukan ruang atau dalam hal ini kita menentukan ruangan apakah yang akan dibuat dan bagaimana ruangan itu terbentuk, misalnya ruang keluarga, atau mungkin kita membuat ruang tidur atau kamar mandi. Setelah itu, setelah mencari informasi tentang tujuan pembentukan ruang, kita mencari informasi tentang aktivitas dan pelaku dalam ruang itu atau siapa yang saja menggunakan ruangan itu. Misalnya di ruang tidur itu seperti predator, pelakunya ada 2 orang yaitu suami istri, dan aktivitasnya tentu lumayan banyak dalam ruangan itu. Selanjutnya kita harus melakukan client brief, yaitu kita menanyakan keinginan dan kebutuhan klien pada ruangan itu. Misalnya keinginannya furniturnya bagaimana, atau posisi ruangnya gimana, dan kebutuhannya itu seperti apakah perlu meja atau perlu lemari yang besar. Nah, setelah melakukan client brief, kita akan mendapatkan aktivitas detailnya, seperti misalnya di ruang keluarga atau ruang tidur, bagaimana aktivitasnya akan ditemukan setelah client brief. Setelah menentukan aktivitas detail, kita bisa membuat diagram aktivitas, seperti di ruang keluarga itu akan ada aktivitas apa saja atau siapa pelakunya, di ruang tidur aktivitasnya apa saja dan pelakunya siapa saja. Nah, setelah eh, tahap 1 ini, kita harus mendapatkan atau menemukan konteks dan informasi site. Ini sangat penting untuk menentukan bagaimana bukaan yang akan dibuat pada ruangan itu. Setelah kita mendapatkan informasi tentang ruang atau menentukan client brief, kita bisa masuk ke tahap 2, yaitu masuk ke desain proses. Desain proses ini adalah bagaimana kita menentukan ruangan, seberapa besar ruangan, misalnya ruang keluarga dibuat lebih besar daripada kamar mandi, dan ruang tidur dibuat lebih besar dari kamar mandi atau lebih kecil dari ruang keluarga. Setelah melakukan desain proses, kita bisa masuk ke konsep plan, yaitu dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu menentukan penghawaan, menentukan pencahayaan, menentukan warna, dan menentukan bukaan. Untuk menentukan pencahayaan, kita bisa melihat dari bagaimana kita memberikan lampu ya, itu warna apa, atau dengan wattnya berapa, atau tingkat keterangannya berapa. Untuk penghawaannya itu bagaimana kita mengatur angin atau udara yang masuk. Setelah itu ada bukaan, itu bagaimana kita memposisikan pintu dan jendela pada ruangan itu. Setelah itu ada warna, itu bagaimana kita menentukan warna dari ruangan itu, misalnya apakah warna tembok dengan warna lantai dan plafon itu mau mau seimbang atau kontras, dan bahkan kalau lebih baik itu semuanya bisa kontras sampai ke furniturnya. Setelah melakukan desain proses dan konsep plan, kita harus melakukan client brief. Apakah semua keinginan dan kebutuhan klien itu sudah terpenuhi dalam konsep kita atau belum? Setelah client brief, pastinya akan ada kesimpulan apakah konsep kita sudah terpenuhi semuanya atau belum. Ketika konsep kita sudah terpenuhi semuanya oleh klien, kita bisa langsung masuk ke final plan, yaitu membuat gambar finalnya. Ketika belum, kita harus melakukan revisi. Di mana revisi ini kita harus mengulang dari tahap 6, yaitu desain proses dan konsep plan, untuk membuat
klien revisi yang baru atau keinginan, klien yang baru. Setelah, eee, konsep yang baru telah ditemukan, kita bisa masuk kita akan melakukan client brief lagi, untuk menarik kesimpulan apakah keinginan dan kebutuhannya sudah terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi, maka bisa masuk ke final plan-nya atau membuat gambaran akhirnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya, sampaikan tentang, materi tadi. Saya lanjut dengan, eee, tugas besar, ruang dalam, di mana kita, mendapat, eee, membuat sebuah bangunan dengan luas lahan itu 80 meter persegi, dengan utara selatannya itu 8 meter dan luas barat dan timur, lahan itu 10 meter dan akan menjadi 80 meter persegi. Dengan konteks yaitu di selatan sat ada jalan berukuran 4 meter, di baratnya juga ada jalan berukuran 4 meter, dan di utara serta timur itu ada rumah tetangga atau rumah sebelah. Di mana, bangunan ini akan digunakan oleh pasangan yang baru menikah dengan profesi suami, yaitu arsitek dan istri PNS. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.